yang baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di pagi ini. Kalau kami ada pagi ini oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini bagi kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami alami sepanjang minggu ini. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, memberkati kami, mempersiapkan hati kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji mengagungkan Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, perlengkapi kami Tuhan, kuduskan, sucikan hati, jiwa dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan sepanjang minggu ini. Layakkan kami lagi datang kepada Tuhan. Tuhan Kau memberkati juga saudara-saudara kami yang mungkin beribadah di rumah Tuhan, ibadah online. Tuhan Kau memberikan sukacita dari Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendapat berkat yang luar biasa daripada-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, mulai dari anak-anak sampai kami lansia. Dan Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan akan tolong kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Mujizat Tuhan gembala kami yang sedang sakit saat ini. Tuhan Engkau berikan Tuhan hatinya. Kau sembuhkan dia Bapa. Berikan sukacita dan sejahtera. Tuhan penuhi Tuhan dia dengan kuasa dan urapan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan memberkati obat juga dan Bapa. Tuhan tolong semuanya. Di antara kami yang sakit Tuhan, Tuhan Kau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang menderita Tuhan tolong. Oh Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan kami boleh diperlengkapi Tuhan oleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan pagi ini. Oh di dalam pelayanan kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau turun Tuhan. Biar kuasa-Mu yang berbicara Tuhan lewat setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tanpa kami segala kuasa-kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, yang ingin mengganggu ibadah kami yang kecil ini, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Danlah Roh-Mu ya Tuhan yang senantiasa oh Tuhan mendukung kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh tenteram ya Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, bagi nama Tuhan, sebab kita ada di sini kita memuji sukacita. Amin. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Glory bagi caranya, oh nyanyi glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rakyatnya dan nyanyi, mari semua, mari
Di dalam situasi yang sudah tidak mengenakan saat ini, sudah PSBB, ada corona, lalu kemarin rusuh. Tapi kita percaya kita umat Tuhan tetap masih dijaga. Amin. Nggak usah takut lagi, semua akan tenang kembali karena kita adalah perlindungan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kita minta dipenuhi kemuliaan Tuhan saat ini. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
yang baik Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Serta setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kau urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai pimpin hamba Tuhan. Jika setiap kata yang keluar dari mulut ini hanya dari Tuhan asalnya. Makasih Bapa, Engkau mempersiapkan hati kami. Kami bersyukur dan bersyukur. Apa yang dapat kami terima pagi ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau duduk diam tenang mendengarkan Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Umat percaya katakan amin. Shalom. Di nama Tuhan, kita akan duduk saudaraku. Beberapa pun kita yang ada saat ini, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan baik. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara kita yang beribadah online di rumah, biarlah mereka juga boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh 36. 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai ayat 23. Dan saya akan buat judulnya Kasih Allah Tetap Terarah. Kalau sudah dapat, kita akan membacakan. Sudah dapat saudaraku? Kita akan baca bersama-sama. 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Kita akan membaca bersama-sama 1-2 ayat. Pada tahun pertama zaman Koreshi Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koreshi Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. 23. Beginilah perintah Koresh, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Di nama Tuhan. Koreshi adalah pemimpin perkasa di dunia. Kita baca tadi saudaraku. Tuhan menggerakkan hatinya untuk melaksanakan maksud Allah dan menggenapi firman-Nya kepada umatnya yang masih tersisa dari pembuangan, yaitu negeri Babel, saudaraku. Ya, Koreshi mengizinkan pulang umatnya yang masih tersisa itu ke kampungnya. Ya, dia mengizinkan pulang dengan maksud untuk mendirikan rumah Tuhan di sana. Itulah rencana Tuhan buat anak-anaknya yang tetap setia, yang tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Allah menggenapi janjinya kepada mereka yang setia. Jadi mereka tidak pernah dibiarkan, saudaraku, tapi tetap mereka selalu diberikan peluang, ya, supaya mereka pulang ke kampungnya dengan maksud menggenapi firman Tuhan. Ya, jadi Allah menggenapi janjinya kepada mereka yang setia. Kalau kita boleh melihat dalam Yeremia 17 ayat 7, coba saudara baca. Yeremia 17 ayat 7 yang ayat biasa yang kita boleh lihat. Ada yang dapat? Kalau tidak ada yang dapat, saya akan membacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering,
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan tidak akan takut, tidak pernah khawatir ya. Di dalam situasi apapun. Kenapa saudaraku? Karena akar mereka tertanam jauh di dalam Allah ya. Apalagi saat ini, di masa pandemi saat ini yang boleh kita alami ya, sungguh menyedihkan. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang sengsara saudaraku. Ya, orang kaya menjadi sengsara, coba kita bayangkan. Tapi Tuhan berjanji bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan tidak akan takut dan tidak akan khawatir. Apapun mungkin dia lalui. Yang biasanya makanan yang enak-enak saudaraku, sekarang makanannya yang seperti makanan orang-orang yang miskin saudaraku. Jadi kalau kita sebagai orang percaya sudah biasa ya. Ini contohnya, kalau saya sendiri, saya sudah biasa kaya dan miskin sama aja makanannya, sama enaknya rasanya saya rasa ya. Enggak, walaupun di masa waktu sebelum pandemi aku enggak pernah aku makan ini, tapi saat ini enggak saudaraku, biasa aja. Di tengah-tengah pandemi ini saudaraku, kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kalau saya pikir itu Tuhan izinkan terjadi ya, supaya kita boleh semakin setia kepada Tuhan, supaya kita semakin mengenal kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan itu ajaib saudaraku, yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi ya, yang mungkin tidak ada menjadi ada saudaraku ya. Kita alami saat ini ya, saya sendiri boleh mengalami ya, yang kalau di masa pandemi ini sungguh Tuhan memberkati ya, berkat jasmani dan berkat rohani ya, bukan karena uang banyak juga saudaraku ya. Ya, kalau kita sudah sehat-sehat, kita nafsu makan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, mampu mengucap syukur apa adanya ya, kita bersyukur, itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa ya. Apa yang kita nantikan? Berkat rohani ya, kita penuh damai sejahtera, kita penuh sukacita, kita penuh dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan itu kita harus syukuri di dalam Tuhan. Saudaraku ya, di dalam Yeremia ini yang dikatakan maksud Tuhan tidak ada keraguan bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan sebaliknya terkutuklah orang. Kalau kita baca di dalam ayat 5-nya ya sampai ayat 6, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya. Saat ini saudara, jangan pernah kita mengandalkan pikiran kita, andalkan Tuhan terus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan ya. Walaupun aku kan sudah pintar, aku kan belajar karena kekuatanku, aku kan karena bisa belajar makanya aku bisa sampai saat ini seperti ini. Dan itu pertanda kita menyombongkan diri. Katakan kepada Tuhan, mungkin kita sudah mengalami kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan. Katakan, ini oleh karena kasih ya Tuhan. Ini semuanya dari Tuhan asalnya. Itu pertanda kita merendahkan diri. Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati ya. Supaya apa saudaraku? Supaya kita boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib yang di dalam Tuhan bagi kita saudaraku ya. Tuhan Yesus sungguh mengerti kehidupan kita. Dia mau melakukan yang dahsyat buat kita ya. Mungkin kita dipandang orang, apalah dia itu mah tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, Tuhan tetap mengangkat kita saudaraku, menjadi kepercayaannya ya. Dia memberkati kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya. Ya, sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang loh. Tidak bisa dibeli kesehatan itu dengan uang. Yaitu oleh karena karunia Tuhan, kasih Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena begitu baik Tuhan itu buat kita ya. Kalau kita tidak membaca ini tadi, kita boleh melihat ada beberapa cara membuat kita kuat untuk menghadapi segala macam persoalan. Kita boleh kuat menghadapi masalah ini saudaraku.
ya situasi seperti ini, ya kita boleh kuat dengan kalau kita lihat di dalam tadi pembacaan kita itu Yeremia 17, ya, yang pertama merambatkan akar-akarnya ke batang air. Ya, akar adalah berbicara tentang apa, saudaraku? Hati kita yang selalu menyembah Tuhan, menyerahkan hati kita ini, menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan mau di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita ini. Tuhan mau, kita mau menyenangkan Dia, saudaraku. Ya, selalu ada kerinduan, selalu intim bersama dengan Dia. Itu yang mau, supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kita mau tetap merindukan kasih-Nya, ya, karena kerinduan itu membuat kita intim bersama dengan Tuhan. Rindu membaca firman, rindu memuji Tuhan, rindu berdoa, saudaraku. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang kedua, iman, ya, memiliki iman yang kokoh dan yang bertumbuh, ya, tidak berdua hati iman kita. Iman kita mau tetap bahwa Tuhan itu tetap menolong kita, walaupun kita tidak melihat dengan mata, tapi Tuhan menuntun kita dalam segala hal. Itulah iman kita. Iman kita mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah iman kita yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, siapa sih lawanku? Tidak ada yang dapat melawan. Pertolongan Tuhan itu sedang sempurna. Itulah iman kita. Dan yang seterusnya, pikiran, ya, pikiran kita, ya, memikirkan hal-hal yang terbaik. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, saudaraku. Pikirkanlah perkara-perkara yang positif. Dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang ada di bumi, saudaraku. Ya, itu Kolose 3 ayat 2. Kita mau memikirkan yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Ya, kalau itu yang menjadi pikiran kita, ya, Tuhan itu senantiasa menolong kita. Kita adalah menjadi biji mata Tuhan. Ya, karena apa? Karena yang terbaik-baik saja yang kita boleh pikirkan. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Pikirkan hal yang positif. Amin, saudaraku. Ya, tadi merambatkan akarnya ke batang air. Batang air adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus sendiri sebagai sumber air hidup. Nah, air adalah Tuhan Yesus sendiri. Setia. Kalau kita boleh benar-benar mengerti Tuhan itu adalah sumber di atas segala hal, apa yang kita lakukan, saudaraku? Setia bersekutu dengan Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Apalagi dalam kehidupan kita, kita boleh dirubah, ya, sebagai orang tua. Kami sebagai sudah tua, kalau yang muda-muda ini masih bekerja keluar, ya. Kami sebagai orang-orang tua yang sudah yang lansia, apa yang menjadi pekerjaan kami? Ya, hanya tetap berdoa, saudaraku. Ya, berdoa, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Sungguh indah, saudara. Sungguh indah kita boleh membaca firman Tuhan. Di situ cerita-cerita firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, tidak bohong, saudaraku. Ya, firman Tuhan ini adalah benar-benar terjadi, saudaraku. Dan segala sesuatu adalah di dalam firman ini, di dalam Alkitab. Yang sebelum terjadi, yang sudah terjadi, semua ada di dalamnya. Jadi sungguh indah kalau kita belajar tentang firman Tuhan senantiasa di dalam rumah kita masing-masing. Nah, itulah dikatakan kita boleh melihat sumber air hidup itu, saudaraku. Kasih Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita, ya. Mengutamakan Dia lebih dari segala-galanya, ya. Ya, kita harus pelihara kesetiaan itu, saudara. Jangan mundur kesetiaan kita. Kita tetap pelihara. Kalau mungkin ada masalah, ya mungkin itu membuat kita jadi mundur. Tetapi jangan mau, saudara. Lawan masalah itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang seterusnya, daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau dalam Yeremia 7 tadi, saudaraku. Ayat 7
tujuh ini, daunnya tetap hijau, maksudnya kehidupan kita menjadi berkat di saat apapun yang terjadi. Di saat pandemi ini kita harus menjadi berkat. Ya, mungkin kita tidak bisa memberi dengan materi saudaraku, kita harus tetap menjadi pendoa siapa. Tuhan tidak melihat apa sih motif muka kita, saudara. Dia boleh melihat hati kita. Ya, apakah kita boleh tetap peduli akan umatnya ini? Ya, kita sebagai orang percaya kita harus peduli, saudara. Kita harus menjadi pendoa siapa. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita ini supaya perekonomian kita juga boleh dipulihkan. Ya, karena itu yang menjadi satu masalah ya bagi bangsa kita ini. Dan pandemi ini juga boleh berlalu dalam bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan tetap memelihara. Ya, jangan pernah kita takut melakukan. Ya, kita harus mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur. Ya, kita harus tahu apa sih rencana Tuhan itu bagi kita. Dalam Yohanes 14, coba kita buka dalam Yohanes 14 ayat 27. Ada yang sudah dapat? Kalau tidak ada yang dapat, saya akan bacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Daraku, Tuhan memberi damai sejahtera bagi saudara dan saya. Jangan pernah dia katakan gelisah hatimu. Kita sudah dijamin oleh Tuhan. Ya. Kita tubuh, roh dan jiwa kita sudah dijamin, saudaraku. Keadaan kita sudah dijamin. Percaya saja, Tuhan akan tetap menjamin kita. Kalau kita tetap mengharapkan Dia, kalau kita tetap mengandalkan Dia, jangan pernah andalkan diri sendiri, andalkan Dia tetap hari lepas hari di dalam setiap apapun langkah-langkah kita. Amin, saudaraku. Dalam Ibrani 13 ayat 5 juga dikatakan. Coba kalau ada yang dapat. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Terima kasih. Janganlah kau menjadi hamba uang. Dana yang dikasih Tuhan, apa yang ada pada kita bisa kita cukupkan, saudara. Ya. Jadi di masa pandemi saat ini mungkin kita udah berkurang duitnya ya, udah berkurang penghasilannya, dan pengen itu, sehingga kita boleh meminjam. Tidak, saudara. Tuhan mau mencukupkan apa yang ada pada kita. Kita harus mengusahakan segini ada, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberi hikmat buat kita untuk mempergunakan uang yang ada pada kita, saudara. Jadi jangan sampai kita bisa berhutang-hutang ke orang, saudara. Kalau bisa ya, kita akan belajar untuk mencukupkan apa yang ada pada kita. Amin. Nama Tuhan. Dan keempat, tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Nah, orang yang tetap merambatkan akarnya kepada Tuhan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dalam Yohanes 7 ayat 38. Saya akan bacakan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau kita tak percaya kepada Tuhan, Dia boleh memberkati kita berlimpah-limpah, saudaraku. Ya. Kehidupan kita sebagai orang percaya selalu melimpah, aliran air hidup dan sampai keluar, saudaraku, dan luber. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti
uang kita melimpah, ya. Bukan hanya uang kita melimpah, tapi damai sejahtera kita melimpah. Kita boleh memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kita untuk menopang mereka, untuk menasihati mereka, memberikan semangat bagi mereka, memberi kekuatan yang baru lewat dari firman Tuhan kepada mereka. Itulah pekerjaan kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak, saudara. Itulah artinya melimpah-limpah, saudaraku. Damai sejahtera melimpah bagimu. Nah, itulah tandanya kita sebagai orang percaya melimpah berkatnya kepada kita, saudaraku. Ya mungkin tidak terlalu memikirkan dulu aku memiliki segitu banyak uang, tapi saat ini kok enggak punya sih. Jadi bukan gara-gara seperti itu damai sejahtera kita jadi tidak ada, saudaraku. Dan saat ini Tuhan berjanji, walaupun mungkin situasi apa yang kita hadapi, ya, Tuhan tetap melimpahkan berkatnya kepada kita. Amin, saudaraku. Melimpah damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Dalam Yohanes 4, ya, ayat 14, jadi katakan Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan tetap memelihara kita selama kita ada di dunia ini dan sampai kekekalan, saudaraku. Kita sudah dijamin, hidup kita sudah terjamin, ya, sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Tuhan katakan, tidak seorang pun bisa minum air hidup apabila hubungan kita terputus-putus dengan sumber itu. Nah, kita akan perhatikan, tidak ada seorang kalau kita memiliki air itu, kalau kita berputus-putus atau persekutuan kita dengan Tuhan tidak indah, saudaraku. Makanya dikatakan, firman Tuhan katakan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tuhan katakan, kau pulihkan saya Tuhan. Pemulihan tetap terjadi bagi kehidupan kita. Tuhan, kalau kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh tetap pulihkan, supaya persekutuan kita tidak pernah putus-putus di dalam Tuhan. Kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan minta dalam hidup kita? Tuhan tidak pernah minta uang kita, saudaraku. Tuhan minta kesetiaan kita. Sampai di mana sih imanmu? Sampai di mana kesetiaanmu? Sampai di mana kau memuji dan memuliakan aku? Sampai di mana kau menyenangkan aku? Tuhan boleh melihat itu, saudaraku. Tuhan sungguh ajaib. Tuhan boleh melihat seluruh hati kita ini, ya. Itu sebabnya mari kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus boleh melihat kasih Tuhan dan kita boleh menikmati kasih Tuhan itu hari lepas hari, ya. Jangan hanya mendengar, jangan hanya kita berpikir, aduh kok kehidupan ini seperti ini. Tuhan sudah tuntun hidup kita. Percaya terus kepada Tuhan. Percaya, miliki keyakinan itu, ya. Miliki sumber itu, saudaraku, karena Dia adalah sumber di atas segala hal, sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber kekayaan, segala-galanya adalah sumber, ya. Kita hanya ingin memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berjalan dalam kebenaran, menjauhkan kejahatan, saudaraku. Kalau kita mungkin ada kejahatan yang datang kepada kita, kita tidak datang kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya, ini aku Tuhan. Tuhan akan menolong kita sehingga kita tidak menjadi orang yang jahat. Kita mau tetap berjalan dalam kebenaran tuntunan oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kalau kita menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan, mata air itu kering dalam hidup kita. Mata air kering artinya kita akan menjauh dari Tuhan, ogah-ogahan kepada Tuhan. Kalau di dalam 2 Petrus 2:17 coba baca, saudaraku. Kalau ada yang tahu, 2 Petrus 2 ayat 17. Ada? Kalau tidak dapat, jangan bacakan. Guru-guru palsu itu
itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Hidup palsu itu maksudnya orang-orang yang tidak benar, ya. Seperti dikatakan, diumpamakan seperti mata air yang kering, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada Tuhan Yesus. Jadi di sini dikatakan dia sudah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat, yaitu kehidupan kekalnya adalah kegelapan. Kita harus berhati-hati, ya. Kita jangan mau sampai kering, ya. Kehidupan kita jangan sampai kering di dalam Tuhan. Kita mau menjadi tetap setia mengikuti sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, coba kita lihat. Mazmur pasal 1, saya akan bacakan. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu dayunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena yang dikasihi Tuhan, ya, air adalah melambangkan Roh Kudus, Roh Allah. Kita sebagai orang percaya wajib tinggal dan turut pada firman Tuhan, karena firman ini adalah Roh Tuhan. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kita mau tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kita mau menerima sumber kehidupan itu, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang tidak habis-habisnya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nah, Roh Kudus, apa saja yang kita perbuat tetap berhasil, saudaraku. Ya, aku ingin kaya deh. Jadi maksud Tuhan itu bukan seperti itu. Yang damai sejahtera, kebajikan, kemurahan yang sedang mengikuti kita senantiasa. Itu rencana Tuhan, ya. Semua yang kita rindukan ini, saudaraku, Tuhan akan mengerti. Tuhan tahu apa sih kerinduan kita. Asalkan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan sumber itu, saudaraku. Sumbernya hanya Dia, yaitu Yesus sendiri. Kita mau hanya diajak untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Kita diajak hanya tetap berbuat baik, berjalan dalam kebenaran, saudaraku. Amin. Dan ayat yang terakhir, saudara, 1 Korintus 15 ayat 58. Coba kita baca ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita berbuat kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan segala perbuatan baik kita kepada Tuhan. Percayalah, teruskan, saudaraku. Jangan pernah kita mundur. Kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan akan tetap menolong kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita membawa kita berjalan dalam kebenaran. Asalkan kita mau mendengarkan suara, saudaraku. Dengarkan suara Roh Kudus yang senantiasa menegur kita, yang senantiasa membawa kita berjalan dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Di nama Tuhan, di mana firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, bagi Bapa. Terima kasih dari firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Benar Bapa di dalam surga, Bapa yang baik Tuhan Yesus. Bila kerinduan kami Tuhan, ajar kami Tuhan mau menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Kami tahu Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa menguasai hidup kami Tuhan. Oh lewat firman Tuhan yang Tuhan menasehati kami supaya kami boleh tetap setia berpengharapan hanya kepada-Mu, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang meneruskan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kau mengurapi terus hidup kami Tuhan. Kau memberkati terus kehidupan kami, baik umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan lawat mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Kau Allah yang ajaib, yang memelihara kehidupan kami sempurna. Jikalau kami boleh tetap percaya akan sumber itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan kami mau menyenangkan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau tolong kami senantiasa untuk tetap Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan puji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sudah bersyukur, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, biarlah kita setia kepada Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita, dan Tuhan menolong juga seluruh hidup kita, amin. Ya, saudara, sekarang ini kita sudah tahu sedang ada pandemi dan resesi ekonomi. Ya, ini yang kita tahu, ya. Tetapi ada ke depan saudara-saudara yang belum tentu, yang belum kita tahu. Sedang diusahakan vaksin, ya. Sedang diusahakan supaya ada investasi, ya, ada investasi di Indonesia ini supaya ekonomi menjadi baik, ya. Tetapi saudara-saudara, itu semua masih diusahakan. Kita belum tahu. Tetapi yang sudah kita tahu adalah ada pandemi dan ada resesi ekonomi, ya. Tetapi kita punya Tuhan yang memiliki masa depan kita, amin. Amin saudara, ya. Kita mempunyai Tuhan yang memiliki masa depan kita. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan dia akan memelihara kehidupan kita dalam segala keadaan. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, saudara-saudara, itu artinya apa? Kita akan hidup kita diberkati secara rohani, kita diberkati oleh nama sejahtera Tuhan, dan kebutuhan jasmani hidup kita juga diberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Rince Marbun yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua sudah diberkati. Haleluya. Kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti saya undang Ibu Ria untuk maju ke depan
terima kasih atas segala berkat-Mu, bahwa pada hari ini juga ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini tiba waktunya kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berikan tangan-tangan kami ya Tuhan, dengan hati kami yang tulus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tanyakan lagu Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan memberkati kau sekarang. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan memberkati kau sekarang. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan memberkati kau sekarang. Haleluya. Baik saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Yang saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara semua berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau menolong di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk Tuhan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami, untuk kecukupan-kecukupan. Juga Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang menghasilkan Tuhan, yang mencukupi Tuhan, apapun yang kami butuhkan. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk menghadapi seluruh kehidupan ini. Dan Engkau Allah mengasihi kami Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau kiranya menyertai kami senantiasa. Bapa, kami tak dapat hidup tanpa-Mu Bapa di surga. Kami Yesus Kristus membutuhkan pimpinan hidup-Mu, pimpinan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa di surga Tuhan, Kau akan menolong jemaat-Mu Tuhan. Bapa, di dalam pemiringannya kepada-Mu setiap hari, Kau yang akan tolong Bapa di surga Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan senantiasa Tuhan memimpin, memenuhi kehidupan jemaat-Mu. Bapa di surga, Kau juga yang akan Tuhan memberkati pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Bapa, menjadi berhasil Tuhan, sehingga Tuhan dapat mencukupkan apapun yang menjadi keperluan kami. Kau akan tolong kami memenuhi segala kewajiban kami Tuhan. Bapa di surga, untuk apapun Tuhan yang kami harus bayarkan, Engkau yang akan tolong Tuhan, sehingga Tuhan Kau berkati, sehingga kami dapat membayarkannya Tuhan. Bapa di surga Tuhan, Kau juga akan menolong Bapa di surga untuk jemaat-Mu Bapa di surga yang usia lanjut. Engkau akan tolong Yesus, Kau akan pelihara Yesus Kristus dalam kasih karunia-Mu Bapa di surga. Kau topang mereka Bapa di surga, memberikan kesehatan bagi mereka, sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Bapa di surga Tuhan, Kau juga akan menolong Bapa Yesus Kristus, memberikan keberhasilan Tuhan bagi yang studi. Bapa di surga Tuhan, Kau yang akan menolong Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa di surga, buat Tuhan seluruh Tuhan kegiatan Bapa di surga, dan Tuhan rencana-rencana bagi gereja-Mu ini Tuhan. Bapa, di masa pandemi ini Tuhan, semua tidak berjalan Tuhan sebagaimana biasanya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah Tuhan Yesus Kristus senantiasa mempunyai rencana yang indah bagi kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami di depan akan semakin diperlengkapi Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Oh Tuhan, Bapa di surga Tuhan, dengan Tuhan Yesus Kristus,
Bapa, dengan Tuhan cara-cara yang seperti yang Kau kehendaki. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati gereja kami. Kau yang akan menolong Bapa di surga, Tuhan rencana-rencana Tuhan untuk ke depan. Engkau yang akan tolong, yang akan memberkati Tuhan gereja kami ini Bapa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Kau akan mencukupi Tuhan untuk perbaikan kelas sekolah minggu dan rumah pastori Tuhan. Bapa, kami membutuhkan dana yang cukup besar, Kau yang akan memberkati. Kami mengucap syukur untuk Tuhan Bapa di surga. Sebagian dana yang sudah masuk, mari Tuhan Kau yang akan menolong, sehingga Tuhan Kau Tuhan yang akan terus Tuhan Bapa di surga memberikan Tuhan kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Bapa di surga, Tuhan terpujilah nama-Mu. Bapa, kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau akan menolong Bapa di surga, biar Tuhan Kau berikan jiwa-jiwa baru, tambahkan dengan jiwa-jiwa, biar Bapa di surga ada semakin banyak orang yang diselamatkan. Bapa di surga Tuhan, Kau menolong Tuhan pelayanan Tuhan, pekabaran Injil Tuhan yang dilakukan, sehingga Bapa di surga Tuhan, Bapa, ada banyak orang Tuhan boleh Tuhan kuatkan imannya. Oh Tuhan, dan mereka Tuhan boleh Tuhan Bapa di surga dijamah hatinya. Bapa di surga, yang belum bertobat menjadi bertobat Tuhan, yang belum percaya menjadi percaya, dan banyak jiwa yang diselamatkan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Bapa di surga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kau akan menolong bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, menghadapi Tuhan Bapa di surga pandemi dan juga resesi ekonomi. Kau akan menolong Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, berikan Tuhan kepada mereka Tuhan hikmat, kebijaksanaan dan keadilan, dapat memimpin rakyat Tuhan dengan bijaksana Tuhan. Dan juga Tuhan tolong mereka juga menghadapi setiap persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat Tuhan. Bapa di surga Tuhan, Kau yang akan menolong, memberkati mereka. Oh Bapa di surga Tuhan, memberikan kepada mereka otoritas wibawa, dan kami Bapa mematahkan segala niat jahat. Oh Tuhan, segala niat-niat yang tidak baik Tuhan dari Tuhan, orang-orang yang ingin membuat kacau Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Kau yang akan menggagalkannya Tuhan. Bapa, demi nama Kristus Yesus Tuhan, Kau akan gagalkan Allah segala rencana jahat dari orang-orang yang Bapa di surga hatinya picik dan sempit, yang hanya Kristus Yesus Tuhan mementingkan golongannya sendiri. Oh Bapa di surga, yang Bapa di surga yang hanya mementingkan golongan sendiri, yang hanya Tuhan Bapa di surga Yesus Kristus Tuhan Bapa menuruti keinginannya sendiri Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan tolong bangsa dan negara kami. Tolong bangsa dan negara kami Bapa. Berkati bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Kasih karunia-Mu menaungi bangsa dan negara kami. Bapa di surga Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau juga akan menolong Bapa, memberkati Yesus Kristus Tuhan buat setiap orang Bapa di surga Tuhan yang ada di seluruh dunia. Memberkati Tuhan setiap orang di dalam persoalannya. Bapa di surga Tuhan, lindungi dari segala yang jahat Tuhan. Mari Bapa di surga, kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Bapa, menjangkau setiap orang, kebaikan-Mu Tuhan. Oh Bapa di surga Tuhan, oh Bapa di surga, Kau curahkan atas setiap orang, menolong mereka di dalam setiap persoalannya. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus menjamah hati mereka, sehingga mereka Tuhan boleh datang kepada Tuhan di tengah segala persoalan mereka. Mereka boleh berbalik dari segala jalan mereka yang jahat, bertobat Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakan Engkau. Kami sebentar Tuhan mau mengakhiri ibadah ini. Bapak, kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan, Kau akan tolong Bapa di surga Tuhan, memberkati kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini melalui kehidupan kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kristus Tuhan memasyurkan Engkau Bapa, sehingga Tuhan mereka melihat perbuatan kami yang baik,
Bapa di surga, dan Bapa memuliakan Bapa di surga Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan Kau pimpin kami, Kau sertai kami Tuhan. Lindungi kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan. Kami serahkan segala persoalan Bapa di surga kami kepadamu Tuhan. Dan kiranya Kau mau mengampuni, menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang terkasih, angkatlah tangannya kepada Tuhan, arahkan hati dan pandangannya kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih.